ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا تقبل منا قيامنا وقعودنا تقبل منا ركوعنا وسجودنا تقبل قراءتنا وتسبيحنا تقبل منا تضرعنا وتخشعنا يا رب يا الله يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Poso sedaya niki? Angdul poso? Arif ndi mangkat ora niki? Boten. Masyaallah, alhamdulillah. Sedaya poso? Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja hari demi hari, tapi Allah masih beri kekuatan untuk puasa. Puasa bukan karena kita kuat, kita mampu, tapi karena pilihan Allah, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena kita ada niat yang kuat. Orang yang punya niat yang kuat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berat. Niki jenengan kerjane berat bagi orang banyak. Sebab nukang, panas kepanasan, hujan kehujanan. Tapi ternyata Masya Allah ketika hati kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa berat. Masih banyak sekali yang lebih berat dari kita. Dan suasana kita bekerja di Al-Husna, sehingga Allah pilih kita bekerja nukang dan masih dalam kondisi puasa. Kerja itu berikan nukang, do puasa tak mboten kira-kira. Tenan. Nek kaya kula ya mboten ngono ya. Dulu kita waktu kerja di sana-sana ora poso, saiki kerja ning Al-Husna poso. Sebab napa? Hari-hari dengar kalam Allah, hari-hari dengar hadis Rasulullah, sehingga kita merasa dekat dengan Allah, merasa dekat dengan Rasulullah. Di mana di situ dibacakan sabda Rasulullah, berarti di situ majelis Allah hadir. Hadirnya berupa keberkahan, berupa kekuatan iman. Kalau tidak seperti ini, longko tukang-tukang terus sholati jamaah, terus poso longko, ya? Longko. Apa meneh kok sholat jamaah, sholat 5 waktu Rasa-rasa heran ya. Arif iki 10 tahun sudah. 10 tahun, Rif? 6 tahun. Pak Sugeng? Sami. Rian Putih. Siapa yang lebih lama, lebih senior di sini? Ada lagi yang lebih? Oh, ya tidak full ya. Masya Allah. Kita dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum qila ya Rasulullah kaifa nujaddidu imanana qala aktsiru min qauli la ilaha illallah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jaddidu imanakum, perbaruilah anyarono sira kabeh, nganyari napa? Nganyari iman. Anyarono sira kabeh imanmu ki anyarono, perbaruilah iman kalian. Qila, ada sahabat yang bertanya, yang matur, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana, wahai Rasulullah, bagaimana caranya kita memperbarui iman-iman kita? Qala, Rasulullah menyampaikan, bersabda, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucap
kalimah ucapan la ilaha illallah. Ini kata-kata yang memperbarui iman. Maksudnya bagaimana? Sebenarnya ada urgensi, maksud, tujuan yang melebihi sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Kita niki anggere tahlilan apa meneh nek ruwah wingi ya. Tahlilan terus. Tapi ternyata ini hanya buat ritual, hanya buat kegiatan. Ambek ngantuk, ambek dolanan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak menetes hati sama sekali. Nah, jadi bukannya sing imami iki yo la ilaha illallah sungguh-sungguh, makmumi la ilaha illallah. Yang mana di situ supaya ada fungsi dari la ilaha illallah dalam hatinya ketika la ilaha illallah niki mengucapkan lesane la ilaha illallah, hatinya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang memberi kesehatan selain Allah, tidak ada yang memberi rezeki selain Allah, tidak ada yang memberi keselamatan selain Allah. Terus ketika la ilaha illallah ini dinafikan, dihilangkan semuanya. Tidak ada yang kuwasa selain Allah, tidak ada yang bisa membantu selain Allah, tidak ada yang bisa semuanya kecuali Allah. La ilaha illallah. Ini yang bisa memperbarui iman. Ada berjuta-juta masalah datang, tersenyum aja. Ini datangnya dari Allah. Yang bisa menghilangkan Allah, yang menurunkan pertolongan Allah. Semuanya Allah. La ilaha illallah. Jadi ketika hati ini ada la ilaha illallah, semuanya kecil. Wadah jenderal kayak apapun. Ini kecil. Kita enggak merasa, itu orang besar. Enggak. Wong la ilaha illallah kok tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang perlu ditakuti, tidak ada yang perlu dibesarkan, tidak perlu diagungkan illallah kecuali Allah. Jadi orang yang sedikit-sedikit membesarkan orang, ini anu, itu la ilaha illallahnya itu kecil. Tidak ditanamkan, tidak dihunjamkan, tidak dikuatkan dalam hati. Mulane la ilaha illallah niki perbanyak dengan hatinya seperti itu sambil dinikmati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini hari demi hari iman kita akan dapat pembaharuan, diperbarui lagi. Tidak ada kemudian kalau la ilaha illallahnya kuat, tidak ada berat untuk puasa. Karena la ilaha illallah tidak ada yang memberi kekuatan kecuali Allah. La ilaha illallah tidak ada yang memberi pertolongan kuat poso kecuali Gusti Allah. La ilaha illallah tidak ada yang bisa menghilangkan haus, ngorong, dahaga kecuali Allah. La ilaha illallah. Jadi itu hati kita. Sehingga ada kekuatan berbuat baik apapun. Sebenarnya mereka yang tidak puasa itu bukan karena dia loyo badannya, punya penyakit, bukan, tapi karena lemahnya iman, kurang tertancapnya kalimah la ilaha illallah. Nanti kalau iman ini tertancap hari-hari seperti ini, Masya Allah, kita dijadikan orang miskin, dijadikan orang kaya, dijadikan apa saja tersenyum karena la ilaha illallah. Semuanya datang dari Allah. Tidak mesti kemudian orang miskin tidak bahagia. Banyak orang miskin yang bahagia. Bahkan kadang kasat mata, terlihat mata ini kelihatannya susah, tapi justru itu dalam puncak kebahagiaan. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim perjuangan akhir-akhir masa hayat beliau, ditanya, wahai Ibrahim alaihissalam, engkau ini kekasihnya Allah, Khalilur Rahman. Engkau merasa paling bahagia, paling dekat dengan Allah, paling bangga, paling nyaman, paling enak hidup di dunia ini ketika apa? Malah dijawab, saya paling merasa dekat dengan Allah, paling merasa nyaman, paling merasa nikmat adalah ketika saya dalam kobaran api dibakar oleh siapa? Yang membakar Nabi Ibrahim? Raja? Yang membakar Nabi Ibrahim kok? Namrud. Membakar siapa? Namrud. Namrud ini membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Besarnya api itu sampai 40 mil masih terasa panasnya. Besarnya api itu sampai 40 hari baru padam. Dan Nabi Ibrahim di dalam situ. Semua orang mengatakan, menyangka Nabi Ibrahim ini susah. Pandangan mata semuanya, kasihan, panas dan sebagainya. Tapi ternyata nikmat-nikmatnya dalam kehidupan Nabi Ibrahim adalah itu. Karena apa? Dapat nusratullah langsung, dapat pertolongan Allah langsung.
Di situ buah dari surga turun, minuman dari surga turun. Di situ adem. Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Api ini memanaskan semua orang kanan kirinya, bahkan sampai 40 mil panas. Tapi Allah bersabda, Allah berfirman, ya naru wahai api, kuni bardan wa salaman, jadilah engkau ini adem, sejuk, wasalaman, dan menyelamatkan ala Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ini secara kasat mata orang melihat kayak susah, tapi ternyata dalam puncak kenikmatan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan iki diarani susah, orang-orang ndak apa-apa, kerja tukang, bahagiane nanti terserah. Mendingan orang menyangka kamu susah tapi ternyata bahagia, daripada kamu pura-pura bahagia padahal susah, kakean utang, tanggal 1 bayar bank titil, tanggal 2 bayar BRI, tanggal 3, wah akhirnya ki anggar ngerti tanggal kaget. Jadi duwe penyakit kalender. Sebab anggar ngerti kalender langsung kaget. Kok ono angkane. Jadi jangan sok pura-pura bahagia tapi ternyata menderita. Mendingan biarkan orang merasakan, melihat atau menyangka kita ini tidak bahagia, tapi hati kita adalah ilaha illallah, hati kita bahagia. Terserah orang katakan kita susah, biarin mereka. Yang penting kita bersama Allah. La ilaha illallah. Ada lagi ketika Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah. Ini Bilal bin Rabah niki mengangkat harkat martabat semua kaum kulit hitam. Jadi mereka ini bangga. Jadi kulit hitam bangga. Karena apa? Dulu ada yang mengangkat harkat martabatnya. Siapa? Bilal. Bilal itu orang Habasah, kalau sekarang itu Ethiopia, hitam kulitnya, bukan hanya hitam. Nah, hitam ngono Pak Sugeng nyoto, hitam manis tapi. Tenang Pak Sugeng, bro, tenang bro. Besok mencorong ya, karena kena wundu. Bilal iki wis hitam, rambutnya keriting, wis umpamane moro ring jenengan apa yang ngelamar anak jenengan menawa langsung girap-girap jenengan. Tapi Masya Allah dimuliakan oleh Allah karena agama. Ketika Bilal masih di dunia pun suara terumpahnya berjalan sudah terdengar di surga ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Dengar suara terumpah, sandal dari kulit-kulit dari kayu itu loh. Saya kok kayak kenal suara orang. Biasanya kan sing biasanya pelaku kancane kan roh. Pokoknya cah kon berlaku miliki. Kan ngono. Lah niku Rasulullah pun sudah kayaknya kenal ya suara terumpah ini. Ternyata dikasih tahu oleh malaikat Jibril itu suara terumpahnya Bilal. Lah Bilal di mana? Ya di dunia masih hidup. Lah kok sampai di sini? Iya. Bilal masih di dunia, suara terumpahnya sudah sampai surga. Padahal kulite ireng, rambutnya keriting, serah nabi. Tapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bilal ini sudah berada puncak posisi menurut pandangan manusia, jadi gubernur Habasah. Habasah sekarang jadi beberapa negara. Dulu satu gubernur, satu provinsi. Masih dalam wilayahnya umat Islam. Kekhalifahan. Ketika Bilal sudah bertengger jadi gubernur, kemudian ditanya, wahai Bilal, kamu enak sekarang jadi gubernur. Ternyata jawabnya, bukan kenikmatanku, keenakanku, bukan setelah jadi gubernur seperti ini. Terus kapan? Ketika aku disiksa orang-orang kafir, ketika aku baru masuk Islam, kemudian dijemur, ditindih batu di atas padang pasir, di bawah terik matahari. Sampeyan bayangno ini. Ngisore apa? Pasir. Terus di bawah terik matahari, ditindai watu. Terus masih disiksa. Setiap orang lewat ini terserah yang orang lewat ini mau apa. Mau balang pakai watu, mau nyambuk, mau apa. Ini kenikmatan Bilal tertinggi ketika dia bilang ahad. Ahad. Ahad ini qul huwallahu ahad, Allah Maha Satu. Nek saiki ya. Allah. Allah. Ketika kondisi orang semuanya melihat bahwa Bilal dalam puncaknya kesusahan, justru ternyata ini bagi Bilal adalah puncaknya kebahagiaan, kesuksesan. Ketika dicambuk kemudian bilang Allah. Kalau Bilalnya bukan Allah tapi apa tadi? Ahad.
Ahad. Kenapa kok Ahad? Ketika itu brahalane wong kafir iki pirang-pirang 300 iki do mumpung nang Ka'bah. Iki brahala pirang-pirang. Ya bener ibadahe di samping Ka'bah, tapi nek kudu ora di kerjaan ring brahala ini. Nek bojone lagi meteng njaluk anak lanang brahala iki. Engko nek gawe usaha kepengin laris brahala iki. Akhire pirang-pirang. Seumpama ini dilanjutkan, mungkin pelataran Ka'bah kebak brahala sebab keperluan masih tambah banyak. Ya toh? Kudu tuku HP, zaman semono kan ndak ada HP. Kudu tuku HP njaluk orang brahala iki. Kudu apa neh wong saiki keinginan aneh-aneh kan gitu. Jadi biarkan orang-orang melihat kita ini susah, kita ini tersenyum bersama Allah. Ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah pertolongan Allah ini datang. Seperti halnya Nabi Ibrahim ketika dalam kobaran api, orang-orang menyangkanya dia susah, padahal dia dalam puncak kenikmatan karena mendapatkan pertolongan dari Allah. Seperti halnya Bilal, kita kan nyawange kan mestine kepenak iki ketika jadi gubernur, tapi ternyata puncak kenikmatan Bilal waktu jadi gubernur bukan. Waktu apa? Disiksa oleh orang-orang kafir itu mampu mengucapkan Allah. Allah itu ternyata puncak kenikmatan Bilal. Kita juga demikian. Puncak kenikmatannya ketika apa? Ketika kerja berat, wis poso sisan, sempat jamaah. Iki suatu saat jenengan mungkin entah kapan di sana-sana. Ya Allah, aku paling nyaman dulu di Al-Husna kerja. Wis poso, Masya Allah, awan terus adus, terus salat jamaah. Ijeh krungu hadis Kanjeng Nabi dan lain sebagainya. Ngoten. Iso mbayangno ta mboten kenikmatan yang model ini bisa bayangkan ta mboten? Iki mau contone. Aja bahagia aku, kula teknik bahagia teknik dina Kemis. Dipanggil nama punggungku 40 2 3 gitu. Masya Allah. Ya itu boleh bahagia, tapi bahagia yang sedikit saja. Bahagianya kita itu ketika kita Masya Allah wis kerja berat dalam kondisi puasa, masih nopo? Sholat, jamaah, tambah satu lagi nopo? Ngaji. Ini kenikmatan agung. Mungkin saat ini, wong dunya sing untuk kenikmatan kok sampean tok yang di majelis ini. Kerja berat, nopo? Puasa, nopo oleh? Jamaah, nopo oleh? Ngaji. Masya Allah. Mulane iki malaikat menawa jam segini ngorene kabeh iki. Nangis di atas panjenengan ya Allah Gusti. Iki wis kerja panas-panas, kerja berat kok ijeh poso, ijeh salat jamaah, ijeh ngaji lisan. Masya Allah. Mugi-mugi besok kita ini disempurnakan oleh Allah SWT ketika ketemu Allah, biqalbin salim, ketika kita bertemu Rasulullah, Masya Allah, Rasulullah bangga dengan kita, disalami, dipeluk Rasulullah satu persatu. Mugi-mugi Allah istiqomahkan, amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.